Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4337, 4338, 4339. Sialan, tulangku telah direbus oleh orang-orang ini. Saat aku memulihkan tubuhku, aku akan membunuh semua kultivator iblis ini. Saat Raja Iblis Awan Merah melihat kejadian ini, dia menjadi sangat marah. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung tertawa. Senior, Anda sendiri adalah seorang kultivator iblis, dan Anda akan membunuh semua kultivator iblis ini. Meskipun saya seorang kultivator iblis, saya juga memiliki keadilan di hati saya. Baik mereka manusia, iblis, atau binatang, selama mereka kehilangan hati nurani, saya akan membunuh mereka semua. Kata Raja Iblis Awan Merah dengan marah. Mendengarkan kata-kata Raja Iblis Awan Merah, Dev hanya tersenyum. Jika Sekte Tulang Darah tidak menggunakan tulangnya, apakah Raja Iblis Awan Merah akan tetap mengatakan hal seperti itu? Jika seseorang benar-benar mencapai keabadian, bagaimana dia bisa peduli dengan kehidupan orang lain? Setiap orang di dunia surga dan manusia mungkin seperti semut di mata mereka. Pertarungan antara dua kekuatan besar akan menghancurkan banyak dunia dan membunuh banyak orang, tapi siapa yang peduli? Dev menyimpan tulang Raja Iblis Awan Merah, dan kemudian bergegas ke ruang rahasia dengan semburan api. Bahkan seluruh gunung tulang menjadi abu, karena hanya dengan cara inilah seluruh tempat Sekte Tulang Darah dapat diremajakan setelah bertahun-tahun. Kalau tidak, ada begitu banyak tulang dan roh jahat terlalu kuat, akan sulit bagi tumbuhan dan hewan untuk bertahan hidup. Dev mendapatkan tulang yang diinginkannya dan berencana mengikuti Master Sekte Jiang dan yang lainnya kembali ke Sekte Jiwa Iblis untuk membantu selusin kultivator memurnikan beberapa ramuan dan membantu mereka pulih. Tuan Istana Guanghan berencana untuk membawa para biarawati kembali ke Istana Guanghan, jadi mereka tidak perlu mengikuti kembali ke Sekte Jiwa Iblis. Tuan Istana, karena aku telah membunuhmu King kali ini, aku khawatir itu akan sangat merugikan Istana Guanghanmu. Ketika kepala keluargamu keluar dari pengasingan dan tidak dapat menemukanku, dia pasti akan menyerangmu. Dev khawatir keluargamu akan menimbulkan masalah di Istana Guanghan. Jangan khawatir, Tuan Chen. Kepala keluargamu tidak akan keluar dari pengasingan dalam waktu singkat. Terakhir kali, secercah jiwanya diguncang oleh penguasa wilayah. Akan sulit baginya untuk pulih. Jika keluargamu benar-benar dalam masalah, saya dapat memberitahu Tuan Chen, bukankah kita memiliki slip giok untuk transmisi suara? Kata ketua istana Guanghan dengan acuh tak acuh. Oke, jika terjadi sesuatu pada keluargamu, tolong segera beritahu saya dan saya akan bergegas secepatnya. Ketika Dev mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, dia tidak bisa tinggal di Istana Guanghan menunggu keluargamu menimbulkan masalah. Lagi pula, dia masih memiliki sesuatu yang harus dilakukan. Dia juga harus pergi ke Sekte Pemurnian Pusaka di puncak Qingyu untuk memperbaiki pedang pembunuh naga sehingga roh pedang bisa pulih. Zhongli bisa saja benar-benar bebas. Karena sudah lama tidak bertemu Zhongli, Dev berpikir untuk segera memulihkannya. Terlebih lagi, Dev tidak bisa pergi ke keluargamu dan menghancurkan keluargamu secara langsung. Lagi pula, dia belum memahami kekuatan kepala keluargamu. Jika kepala keluargamu terlalu kuat dan mencarinya sendiri, bukankah sama dengan dia mencari kematian? Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di Istana Guanghan, Dev membawa Master Sekte Jiang dan yang lainnya kembali ke Sekte Jiwa Iblis. Master Sekte Jiang mengeluarkan semua rumput peri dari Sekte Jiwa Iblis, dan juga memerintahkan orang-orang untuk pergi ke kedalaman Gunung Tianmo untuk memetik rumput peri, untuk merawat selusin kultivator ini. Meskipun bukan Master Sekte Jiang yang menyebabkan para kultivator ini menjadi seperti ini, bagaimanapun juga, itu semua dilakukan oleh rekan seperguruannya, dan Master Sekte Jiang merasa bersalah di dalam hatinya. Dev tinggal di Sekte Iblis Jiwa yang memurnikan ramuan untuk semua orang, dan perlahan pulih pada saat yang sama. Lagi pula, pertempuran sengit di Sekte Tulang Darah membuat Dev kehilangan banyak kekuatan. Untungnya, Dev dapat pulih setelah menyerap sebagian energi kematian. Jika tidak, Dev akan menghabiskan banyak sumber daya jika dia ingin pulih seperti sebelumnya. Dev tinggal di Sekte Jiwa Iblis selama 3 hari penuh. Selain memurnikan ramuan untuk merawat selusin kultivator ini, dia juga harus menenangkan hati mereka agar tidak meninggalkan dampak yang tak terhapuskan pada orang-orang ini karena insiden Sekte Tulang Darah. Justru karena 3 hari inilah Dev menjadi akrab dengan lebih dari selusin kultivator. Banyak dari orang-orang ini adalah kultivator biasa, yang ditangkap oleh Sekte Tulang Darah dan digunakan sebagai sumber daya untuk berkultivasi. Namun, dalam 3 hari terakhir, lelaki tua yang berbicara dengan Dev selalu bersikap hati-hati, dan sepertinya agak waspada terhadap Dev.
Apalagi jika gadis pembawa sachet itu mendekati Dev, lelaki tua itu akan menghentikannya. Meskipun Dev tidak mengerti maksudnya, dia tidak terlalu peduli. Lagi pula, dia tidak memikirkan gadis itu hanya kesalahpahaman. Dev berencana menghabiskan hari ini, lalu pergi bersama Ji-Hyun, lalu menjemput Helena melalui wilayah tengah, dan kemudian pergi ke sekte pemurnian senjata di puncak Kinyu. Ketika tiba waktunya untuk memulihkan pedang pembunuh naga dan membebaskan roh pedang Zhongli, dia dapat kembali ke sekte Kuali Giok dan menemui Gao Qilan, Yu Jiameng dan yang lainnya, dan juga bertemu Yi He. Lagi pula, dia sudah lama pergi. Saat dia berada di wilayah barat, dia bertemu Liu Ruyan, tapi dia belum bertemu gadisnya yang lain. Terutama Gao Qilan, yang sudah lama bersama Dev sebelum mereka berpisah, dan mereka belum bertemu lagi sampai sekarang. Dev berencana untuk bertemu dengan beberapa gadisnya setelah kembali ke wilayah utara kali ini, dan omong-omong, Gao Qilan juga akan kembali ke keluarga Gao untuk bertemu kerabatnya. Dev juga dapat menanyakan tentang berita Suyuki. Suyuki menghilang jauh di utara dan tidak terdengar lagi kabarnya sejak saat itu. Dev selalu khawatir. Namun, wilayah utara adalah markas besar aliansi penyegel iblis. Jika Dev ingin beroperasi di wilayah utara, dia harus sangat berhati-hati dan menyembunyikan keberadaannya. Tepat ketika Dev sedang memikirkan tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya, pintu tiba-tiba terbuka. Siapa yang akan berada di sini selarut ini? Dev berdiri dan hendak menangkap orang yang datang itu. Tuan Chen, ini saya. Tepat ketika Dev hendak menangkap pihak lain berbicara. Dev melihat dan ternyata dia adalah gadis yang membawa sachet. Kenapa kamu datang ke kamarku di tengah malam? Apakah kamu tidak takut disalahpahami? Dev bertanya dengan heran. Tuan Chen, bolehkah saya bertanya, mengapa Anda mencari Nona Asu dari wilayah barat? Gadis itu bertanya. Dev tertegun, lalu memandang gadis itu dan berkata, apakah Anda Nona Asu dari wilayah barat? Gadis itu mengangguk, ya, saya gadis itu Asu. Nama saya Su Qingyue. Orang-orang di wilayah barat memanggil saya Asu. Saya tidak tahu mengapa Tuan Chen mencari saya. Ketika Dev mendengar ini, dia berkata dengan jujur, Xiao Feng, pangeran dari dinasti Xiao, yang memintaku untuk mencarimu. Dia tidak dapat menemukanmu di wilayah barat, jadi dia bertanya padaku. Ah Feng. Ketika Su Qingyue mendengar ini, matanya dipenuhi dengan keterkejutan, bagaimana kabarnya? Saya mendengar bahwa dia sakit, sangat serius. Jangan khawatir, Nona Su. Pangeran Xiao baik-baik saja. Dia baru saja menderita penyakit cinta. Dia baik-baik saja sekarang. Dan Kaisar Xiao juga menyetujui masalahmu, berjanji tidak akan mempedulikannya lagi, dan mengizinkanmu untuk bersama, kata Dev. Benarkah? Wajah Su Qingyue penuh kegembiraan. Dia melangkah maju dan meraih lengan Dev dengan penuh semangat. Tuan Chen, bisakah Anda membawa saya ke wilayah barat? Bawa saya ke dinasti Xiao Huang untuk menemukan Ah Feng. Tentu saja, karena aku berjanji pada Pangeran Xiao, aku pasti akan mengantarmu ke sana. Dev mengangguk dan berkata, tidak. Tepat ketika Dev setuju, seseorang tiba-tiba masuk ke luar pintu. Nona, kami diperintahkan untuk membawamu kembali. Begitu banyak orang yang tewas dalam perjalanan. Kamu dan aku hampir menjadi korban dari sekte tulang darah. Apakah kamu begitu kejam dan ingin kembali ke wilayah barat? Orang tua itu tampak sedih dan marah, dengan air mata berlinang. Paman Liu, aku. Melihat lelaki tua itu seperti itu, Su Qingyue langsung menjadi sedih. Nona, jika Anda bersikeras untuk kembali ke wilayah barat, bunuhlah saya. Selama saya tidak mati, saya tidak akan pernah membiarkan Anda kembali ke wilayah barat. Aku berjanji pada tuannya bahwa aku akan menemukanmu apapun yang terjadi dan membawamu kembali. Mata lelaki tua itu tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Ketika Su Qingyue melihat ini, dia hanya bisa menangis tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang sedang terjadi? Wajah Dev sangat terkejut, dan dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi di sini. Tuan Chen, terima kasih atas penyelamatan dan perhatian Anda hari ini. Tetapi jika Anda membawa wanita muda itu kembali ke wilayah barat, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Sekarang nona muda itu berhubungan dengan kelangsungan hidup seluruh keluarga kita. Dia harus kembali bersamaku. Orang tua itu tanpa daya mengikuti Dev dan berkata, tolong beritahu saya dengan jelas apa yang terjadi, dan mungkin saya dapat membantu Anda. Dev tidak tahu apa yang bisa terjadi yang dapat membahayakan kelangsungan hidup keluarga. Su Qingyue hanyalah seorang kultivator wanita di puncak alam penggabungan. Dia bahkan belum mencapai alam kesengsaraan. Orang tua itu memandang Su Qingyue, menghela nafas tak berdaya dan berkata, Nona, Anda harus mengikuti Tuan Chen secara pribadi. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu berbalik dan pergi. Dia dapat melihat bahwa selama Su Qingyue berani kembali ke wilayah barat, lelaki tua itu tidak akan pernah hidup sendirian. Dev memandang Su Qingyue. Saat ini, wajah Su Qingyue sudah berlinang air mata. Setelah menenangkan emosinya, dia berkata kepada Dev, Tuan Chen, sebenarnya saya bukan dari wilayah barat.
Saya dari wilayah timur, orang wilayah timur dari kota Sujia. Ayahku adalah gubernur kota Sujia, tetapi ayahku menjodohkanku dengan Ki Heng dari kota Kijia. Aku sama sekali tidak menyukainya, jadi aku melarikan diri secara diam-diam dan melarikan diri ke wilayah barat. Saya bertemu Afeng di wilayah barat, tetapi saya tidak tahu bahwa dia adalah pangeran dinasti Xiao pada saat itu. Dia tidak mengetahui identitas atau nama saya. Dia hanya tahu bahwa nama saya adalah Asu. Kami berdua jatuh cinta dan berkumpul, tetapi Kaisar Xiao menemukan kami dan secara paksa memisahkan kami. Baru pada saat itulah aku mengetahui identitas Afeng adalah pangeran dinasti Xiao. Saya tidak berdaya di wilayah barat, dan setelah bertahun-tahun, saya merasa Ki Heng seharusnya menemukan pasangan untuk kultivasi ganda, jadi saya menghubungi keluarga saya. Paman Liu membawa lusinan orang untuk menjemput saya, tetapi kami bertemu orang-orang dari sekte tulang darah, dan kami menjadi tahanan. Banyak anak-anak dari kota Sujia meninggal secara tragis, dan hanya saya yang tersisa mengikuti Paman Liu. Setelah mengikuti Paman Liu selama periode ini, saya mengetahui bahwa Ki Heng tidak menemukan mitra kultivasi ganda yang baru, tetapi menggunakan masalah ini untuk memeras ayah saya dan mengirimi mereka sejumlah besar sumber daya ke kota Kijia setiap tahun. Dan dia juga berkata bahwa jika tidak kembali kepadanya, dia akan mencaplok kota Kijia kita dan mengusir semua anak kota Kijia. Meskipun wilayah timur sangat luas, wilayah yang luas ditutupi oleh lautan luas, dan sumber dayanya sangat sedikit. Terlebih lagi, monster merajalela dan lingkungannya sangat keras. Jika mereka benar-benar diusir, akan sulit bagi banyak anak di kota Kijia untuk bertahan hidup. Su Qingyue berkata dan menangis dengan sedihnya lagi. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung teringat bahwa sekte awan terbang di wilayah timur sebenarnya pergi ke perbatasan wilayah utara dan mengikuti keluarga Ji Yun untuk merebut bisnis. Ini menunjukkan bahwa tidak mudah untuk bertahan hidup di wilayah timur. Ada juga asosiasi apoteker wilayah barat. Meskipun asosiasi apoteker wilayah timur juga memiliki orang-orang yang datang, kekuatan mereka umumnya rendah dan mereka juga dapat mewakili situasi sumber daya lokal. Tampaknya seluruh alam surgawi, wilayah barat, wilayah selatan, termasuk wilayah tengah, adalah tempat dengan sumber daya yang bagus. Khususnya di wilayah selatan, Gunung Tianmo merupakan tempat yang kaya, yang memang memungkinkan banyak sekte di wilayah selatan berkembang pesat. Selain itu, terdapat banyak sekte kultivator iblis di wilayah selatan, dan kekuatan aliansi penyegel iblis di dalamnya wilayah selatan relatif rendah. Ada lebih banyak pertempuran di wilayah selatan. Ini juga alasan mengapa sekte seperti sekte tulang darah memilih untuk berada di wilayah selatan. Bagaimanapun, wilayah selatan kaya akan sumber daya, tetapi komposisi personelnya sangat rumit. Wilayah utara tidak buruk, tetapi wilayah luas di wilayah utara yang sangat dingin juga merupakan tempat di mana kelangsungan hidup sulit dan sumber dayanya sedikit. Adapun wilayah timur, Dev hanya tahu sedikit tentangnya, tetapi tampaknya wilayah timur bahkan lebih tandus. Bersambung.